Merah adalah darah, putih adalah tulang. Tapi jauh sebelum 17 Agustus 1945, dua warna ini sudah berkibar. Di medan perang, di istana raja, hingga di tengah pusaran pemberontakan. Ini bukan sekadar kain. Ini adalah warisan. Menurut para ahli sejarah, simbolisme warna dalam kebudayaan Nusantara sudah dikenal sejak era prasejarah. Arkeolog menyebut bahwa masyarakat Austronesia, nenek moyang bangsa Indonesia, sudah memiliki sistem simbolik terhadap warna, dan merah serta putih menjadi bagian penting dalam ritus keagamaan dan sosial mereka. Warna merah biasanya dikaitkan dengan darah, nyawa, dan kekuatan. Sementara putih adalah simbol kemurnian, roh, dan transendensi. Dalam kain tenun ikat, dalam lukisan gua, dalam ritual pemakaman dan penyembuhan, dua warna ini telah hadir jauh sebelum negara terbentuk. Secara historis, jejak paling jelas penggunaan merah putih sebagai simbol kekuasaan muncul di masa kerajaan Majapahit. Dalam Kakawin Nagara Kertagama dan para Raton, disebutkan bahwa panji kerajaan Majapahit menggunakan warna merah dan putih. Sering disebut gula kelapa. Merah di atas, putih di bawah. Beberapa penggambaran panji Majapahit ditemukan dalam relief candi-candi peninggalan abad ke-14, memperkuat narasi ini. Namun yang menarik, bukan hanya Majapahit yang menggunakan merah putih. Kerajaan-kerajaan lain di Nusantara pun memiliki lambang yang mirip. Di Bugis Makassar, kain merah dan putih digunakan dalam upacara adat. Di Bali, panji perang yang digunakan kerajaan juga memakai warna serupa. Bahkan di beberapa budaya Papua kuno, warna merah dan putih digunakan sebagai simbol dualitas dunia ruh dan dunia manusia. Ini menunjukkan bahwa warna merah dan putih bukan sekadar warisan satu kerajaan, tapi telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif bangsa Nusantara. Ia hidup dalam budaya, menyatu dalam tradisi. Lalu zaman pun berganti. Penjajah datang silih berganti. Tapi merah putih tetap bertahan, diam-diam menyala dalam dada para pejuang. Pada abad ke-19, ketika Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa, pasukan pribuminya menggunakan tanda merah putih sebagai penanda perlawanan. Bukan bendera besar, tapi dalam bentuk ikat kepala, selendang, atau kain kecil ditombak. Pada saat itu, bendera tidak selalu berbentuk panji besar, tapi semangatnya sama kuat. Saat Belanda berkuasa penuh, warna-warna ini menjadi simbol harapan dalam diam. Pada tahun 1908, saat Budi Utomo berdiri sebagai organisasi modern pertama yang berakar pada nasionalisme, lambang merah putih mulai tampil kembali. Tapi momentumnya benar-benar meledak pada 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda kedua yang dihadiri oleh berbagai organisasi dari seluruh penjuru Nusantara, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan secara terbuka. Momen ini adalah titik balik. Bukan hanya janji persatuan diucapkan, tapi juga simbol fisiknya dideklarasikan. Merah putih bukan lagi sekadar lambang kerajaan atau adat, tapi menjadi lambang kebangsaan. Namun, Belanda belum mengakui bendera itu. Penggunaan merah putih masih dianggap pemberontakan. Bahkan banyak aktivis yang ditangkap hanya karena membawa bendera merah putih kecil. Tapi semangat itu tak bisa dibendung. Dari Batavia, Bandung, Solo, Makassar, hingga Ambon, merah putih menjadi lambang rakyat yang tenolak tunduk. Hingga tiba hari itu, 17 Agustus 1945, dalam keheningan pagi Jakarta, di sebuah rumah sederhana di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan bersamaan dengan itu, sang saka merah putih dikibarkan. Bendera itu dijahit sendiri oleh Fatmawati, istri Bung Karno, dari kain sprei putih dan kain merah polos. Bukan kain mewah,
bukan hasil pabrik, tapi ia mengandung semangat yang tak bisa dibeli. Itulah bendera pertama Republik Indonesia. Ia dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo. Sejak saat itu, merah putih menjadi bendera resmi negara. Dalam pasal 35 UUD 1945 disebutkan, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah di atas, putih di bawah. Ukuran perbandingannya 2:3 dan tidak boleh sembarangan digunakan. Namun kisahnya tidak selesai di situ. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, Belanda datang kembali membawa pasukan dan bendera merah putih biru. Di Surabaya, mereka mencoba menduduki kembali bangunan-bangunan penting. Salah satunya adalah Hotel Yamato. Saat bendera Belanda dikibarkan di atas hotel itu, para pemuda tak tinggal diam. Mereka memanjat, merobek bagian biru, dan menyisakan hanya merah dan putih. Tindakan ini bukan sekadar aksi spontan, tapi simbol bahwa Indonesia tak akan pernah kembali tunduk. Aksi heroik ini memicu pertempuran besar yang kita kenal hari ini sebagai Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Ribuan nyawa melayang, tapi merah putih tetap berkibar. Sejak saat itu merah putih menjadi lambang perjuangan, bukan hanya simbol resmi. Ia dikibarkan di ladang, di gunung, di kampung, bahkan di medan perang. Di Aceh, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Bendera ini selalu hadir sebagai penanda bahwa kemerdekaan ini milik semua anak bangsa. Lalu, apa arti warna itu bagi kita? Merah bukan sekadar warna darah. Ia adalah simbol keberanian, semangat yang tak padam, pengorbanan tanpa pamrih. Putih bukan sekadar warna tulang atau kain. Ia adalah simbol kesucian, ketulusan niat, kejujuran dalam berbangsa. Dua warna ini bukan ditempelkan begitu saja. Ia adalah filosofi, ia adalah arah. Bahwa bangsa Indonesia tidak boleh hanya kuat tapi juga jujur. Tidak hanya berani, tapi juga suci hatinya. Tidak hanya membela, tapi juga membina. Hari ini, kita melihat bendera merah putih di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di stadion, di podium olimpiade, bahkan di luar angkasa. Tapi, seberapa sering kita benar-benar menghormatinya? Bendera ini bukan hanya milik negara. Ia milik rakyat. Ia milik petani yang menanam padi, milik nelayan yang melawan ombak, milik pelajar yang berjuang meraih mimpi, milik prajurit yang gugur tanpa nama. Setiap kali merah putih dikibarkan, ia membawa suara jutaan jiwa yang pernah berjuang. Ia membawa doa ibu-ibu yang ditinggal ke medan perang. Ia membawa harapan anak-anak yang tumbuh dalam penjajahan. Ia membawa harga diri bangsa. Maka saat kamu melihat merah putih hari ini, jangan hanya berdiri tegak. Berdirilah dengan sadar. Hormat bukan hanya gerakan tubuh, tapi juga gerakan hati. Karena bendera ini bukan sekadar kain. Ia adalah saksi sejarah. Dari kerajaan kuno hingga republik modern, dari darah hingga doa, dari spray Fatmawati hingga tangan-tangan pemuda di Surabaya. Jika hari ini kamu melihat merah putih berkibar, ingatlah, setiap helainya ditenun oleh perjuangan. Setiap warnanya dicelup oleh semangat dan pengorbanan yang tak ternilai. Dan tugas kita hari ini bukan hanya menjaga agar merah putih tetap berkibar, tapi memastikan bahwa nilai-nilai di baliknya terus hidup dalam diri kita selamanya.